Avengers! Ara-ara. Halo teman-teman, saya Rifka. Di sini saya akan membahas tentang bapak evolusi yang bernama Plato. Plato adalah seorang filsuf dari Yunani kuno yang hidup pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Ia merupakan salah satu tokoh awal yang membahas pemikiran tentang asal-usul kehidupan dan alam semesta. Plato membayangkan adanya pencipta yang membentuk dunia dari keadaan yang kacau menjadi teratur. Menurut pandangannya, para dewa kemudian menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan dan hewan dianggap muncul dari reinkarnasi jiwa laki-laki. Oke, tokoh evolusi berikutnya akan kita bahas adalah Aristoteles. Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan besar yang berasal dari Yunani kuno. Ia lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira. Ia juga merupakan murid dari seorang tokoh evolusi sebelumnya yang kita bahas, yaitu Plato. Ia dikenal juga sebagai pemikir yang menekankan pengamatan langsung terhadap alam. Aristoteles memberikan kontribusi besar dalam ilmu biologi. Ia juga berperan penting dalam ilmu filsafat karena teorinya yang dikenal dengan nama silogisme. Ia memperkenalkan konsep skala naturae atau tangga kehidupan, yaitu susunan makhluk hidup dari paling sederhana hingga paling kompleks, di mana manusia sebagai puncak dari tangga kehidupan itu. Dalam pandangannya, makhluk hidup bersifat tetap dan tidak berubah, sehingga konsep evolusi Darwin dan konsep evolusi Aristoteles itu jauh berbeda. Saya akan menjelaskan mengenai tokoh Kopernikus dan juga Galileo. Dahulu manusia itu mempercayai bahwa bumi merupakan pusat alam semesta. Tapi Nikolaus Kopernikus mengubah pandangan tersebut menjadi matahari merupakan pusat tata surya yang dibuktikan oleh Galileo Galilei melalui pengamatan dengan teleskop. Nah, penemuan Galileo ini membuktikan bahwa alam semesta itu berkembang melalui pengamatan dan juga bukti. Pemikiran mereka ini menjadi evolusi cara berpikir manusia mengenai alam semesta. Peran penting dalam teori evolusi Erasmus Darwin dikenal sebagai salah satu tokoh awal yang mengemukakan gagasan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan atau yang disebut evolusi dari waktu ke waktu. Walaupun teorinya belum seilmiah dan sekuat teori Charles Darwin, pemikirannya menjadi fondasi awal bagi perkembangan teori evolusi modern. Ia percaya bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama. Makhluk hidup dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang seorang tokoh yang bernama Baron George Cuvier. Beliau merupakan seorang ilmuwan Prancis yang lahir pada 23 Agustus 1769 dan dikenal sebagai ahli anatomi dan paleontologi. Ia dianggap sebagai bapak paleontologi dan pelopor anatomi perbandingan. Cuvier mengemukakan teori katastrofisme, yaitu bahwa kepunahan makhluk hidup terjadi akibat bencana alam. Menurutnya, spesies bersifat tetap dan tidak berevolusi, namun dapat punah dan digantikan oleh spesies lain. Sudah di bagian saya di sini memilih bapak bioevolusi, yaitu Ernst Mayr, yaitu di sini nanti namanya. Dia lahir 5 Juli 1904 di Kappen, Jerman, dan dia juga sudah meninggal pada tanggal 3 Februari 2005 di Bedford, Amerika. Nah, jadi Ernst Mayr ini adalah tokoh kunci dalam sintesis modern evolusi, yaitu penggabungan teori evolusi Charles Darwin dengan genetika modern. Ia mengemukakan biological species concept yang menyatakan bahwa spesies adalah kelompok organisme yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Mayr menekankan pentingnya isolasi reproduksi dalam proses terbentuknya spesies baru. Ia juga menjelaskan konsep spesialis atau spesiasi alopatrik, yaitu terbentuknya spesies baru akibat pemisahan geografis dalam jangka waktu lama. Pemikirannya memperkuat pemahaman bahwa evolusi tidak hanya terjadi karena seleksi alam, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik.
Jadi dia juga ada hasil penelitian. Salah satunya adalah hasil penelitiannya membantu ilmuwan memahami hubungan antara spesies, lingkungan, dan proses evolusi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus adalah ekonom Inggris tahun 1766 sampai 1834 yang mengkaji pertumbuhan penduduk. Ia menyatakan bahwa jumlah penduduk tumbuh lebih cepat daripada ketersediaan pangan. Akibatnya muncul persaingan hidup seperti kelaparan dan kemiskinan. Gagasan inilah yang menjadi dasar penting dalam teori evolusi, terutama konsep struggle for existence yang mempengaruhi Charles Darwin.